في الدنيا والآخرة آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. إياك نعبد وإياك نستعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما وألحقنا بالصالحين. وبعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian, jamaah Masjid Al-Mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah, selalu kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada subuh ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa sholat subuh berjamaah dan juga sama-sama kita berniat i'tikaf di masjid dan bermuzakarah dengan ilmu agama. Semoga Allah selalu mengampuni segala dosa dan kesalahan kita dan memudahkan segala urusan kita, memberikan kesehatan, keafiatan, dan terhindar daripada segala wabah dan musibah, dan menjadikan kita orang yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pagi ini membaca tafsir. Lawas kita sedang baca tafsir baik. Yang kita baca insya Allah surah Yasin. Ini surah yang paling sering kita dengar dan surah yang paling sering kita baca. Artinya kita membaca surah Yasin ini selamatan Yasin yang dibaca. Nah sekarang kita ingin tahu isi kandungan surah Yasin itu berbicara masalah apa gitu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صدق الله العظيم. Lalu surah Yasin, suratu Yasin Makkiyatun. Jadi surah Yasin ini surah Makkiyah, artinya diturunkan di Mekah. Waqad tanawalat mawadhi'ul asasiyyati tsalatsa. Jadi surah Yasin ini ada berbicara tentang 3 judul, 3 permasalahan yang sangat asasi, yang sangat mendasar, yaitu al-imanu bil ba'tsi wan nusyur wa qissatu ahli al-qaryah wa adillatul barahin ala wahdaniyati rabbil alamin. Jadi dia berbicara surah Yasin masalah iman dengan hari kebangkitan dan hari dihalaunya manusia.
Karena di dalam Yasin ini membicarakan tentang bagaimana orang kafir, kaum kafir musyrikin, mereka kada percaya dengan adanya Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats itu hari dibangkitkannya. Jadi kita tuh setelah hidup ini ada hari kebangkitan. Jadi jangan dikira kita mati itu seperti binatang, begitu mati sudah nggak ada permasalahan, semuanya itu bermasalah. Makanya ayat itu menyatakan kalau surah Al-Baqarah, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Nah itu surah Al-Baqarah. Jadi kata Allah, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata. Bagaimana Anda bisa kafir padahal kamu itu amwat, dulunya kadada. Kita kan kadada dulunya. Summa ahyakum, lalu dihidupkan Tuhan. Lahirlah kita ke dunia. Begitu lahir ke dunia, itu buat apa ke dunia? Kita hidup di dunia, kita mencari nafkah di dunia, dan lain sebagainya. Semua kehidupan kita di dunia. Summa yumitukum, lalu dimatikan Tuhan. Buat apa dimatikan Tuhan? Setelah dimatikan Tuhan, disitulah kita nanti dibagikan. Summa yuhyikum, dimatikan, dihidupkan pulang. Itu. Summa ilaihi turja'un. Kemudian kepada Allah lah kalian kembali. Nah ini ayatnya mendekat. Nah orang kaum kafir musyrikin kada percaya dengan adanya yaumul ba'ts. Tidak percaya setelah hidup itu kita dimasukkan ke kubur, nanti dibangunkan, ditanya oleh malaikat tentang kehidupan kita untuk dipinta pertanggungjawaban. Makanya kada mungkin pian Pak Ai lah, bukan kada mungkin. Artinya kita nang naran hidup ini, nang naran hidup nih. Bujur aja kita berdoa, Allahumma adkhilnal jannata bighairi hisab. Ya Allah, masukkanlah kami ke surga tanpa dihisab. Nah kayak apa hendak ada dihisab Pak? Mulut bukan milik kita, mata bukan milik kita, telinga bukan milik kita. Semuanya itu kepunyaan Allah Subhanahu wa taala yang menggunakannya diminta pertanggungjawabannya. Belum kita nang bisi harta, belum kita nang memiliki itu dan lain sebagainya. Dihisab. Nah, saya minta kada dihisab, itu bujur aja doanya. Minta kada dihisab, pasti dihisab Pak. Dihisab pasti kita. Itu yaumun nusyur. Nah itu nanti itu berbicara tentang hari kebangkitan. Kenapa pada waktu itu nanti diceritakan di sini ada orang kaum kafir musyrikin datang ke Rasulullah bawa tulang manusia yang sudah rapuh itu dipiciknya ke rapai. Ya Rasulullah ini hiduplah nanti. Wah kan gitu. Seolah-olah dia menentang. Ini hiduplah nanti nih. Tulang manusia yang sudah rapuh itu dipicik, hancur. Hiduplah ini wahai Rasulullah. Nah itu. Itu siapa yang bertakun itulah? Suraik kalau udah salah. Siapa itu? Ya jan Nabi. Wa yudkhilukan nar. Dia akan bangkit. Kamu dimasukkan Allah ke neraka. Oh, gitu. Karena dia menentang. Ada percaya dengan hari kebangkitan. Nah berbicara tentang kisah ahlul qaryah, di sini juga ada berbicara sebuah kampung dan juga wa'adilatil barwahin juga pada surah ini berbicara tentang dalil yang menunjukkan ala wahdaniyati rabbil alamin atas keesaan Allah Tuhan semesta alam. Ibtada'is suratul karimah bil qasami bil Quran. Juga dimulai ayat ini dengan bersumpah dengan Al-Quran. Ala sihhatil wahyi wa siddiqi risalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang mengesahkan tentang benarnya wahyu Al-Qur'an dan benarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kan Yasin wal Qur'anil Hakim, demi Al-Qur'an dan Al-Hakim. Nah, itu disebut sumpah. Summa tahaddatsat an kufari Quraisy alladzi tamaduna fil ghayyi wad dhalal. Lalu membicarakan nanti bagaimana kaum kafir musyrikin mereka membangkang, tidak mau beriman, tidak mau percaya dan mereka dalam kesesatan. Wa kadzabu sayyidar rasul dan mereka mendustakan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad ibn Abdullah Muhammad bin Abdullah. Fa haqqa alaihim azabullahi wa intiqamih, maka berhak atas orang kafir itu mendapatkan azab Allah dan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang selanjutnya juga bercerita tentang qissatu ahlil qaryah intaqiyah. Di sini juga nanti berbicara surah Yasin ada sekelompok kampung, namanya kampung Antakiyah. Itu juga sudah dibicarakan pada surah Al-Kahfi. Ketika Nabiullah Khidir bersama Nabiullah Musa alaihi salam datang ke sebuah kampung Antakiyah yang mana mereka di sana menamu kada diterima orang, hendak minta minum kada diberi orang, hendak minta makan kada dimakan yang orang. Nah ini kampung yang luar biasa ini. Minta minum, Nabi yang datang. Coba jangannya kita nih, Nabi datang, Nabi Musa yang datang, Nabi Khidir yang datang. Minta minum, kada diberi minum, menamu, kada dikasih tamu. Minta makan, kelaparan sidin, kada dikasih makan. Nah itu, ini kampung Antakiyah. Ini juga nanti berbicara surah Yasin. Alladzina kadzabur rusula. Mereka mendustakan rasul-rasul. Jadi rasul-rasul yang didustakan mereka itu pada waktu itu kalau pada saat nanti dibahas di sini ketika Nabiullah Isa alaihi salam menurut riwayat, menurut ada yang menyatakan Nabi Isa itu mengutus 3 orang nabi, Nabi Saduq, Nabi Masduq dan Nabi Sam'ud. Semuanya didustakan, tidak dipercayai nabi-nabi itu. Nah, ini penduduk Antakiyah. Wah ini Pak, kampungnya itu sudah kada lagi. Ulun buka di Mas Google. Nah, Mas Google itu ketahuan atau Mbah Google. Jadi Mbah Google, Antakiyah itu sudah menjadi lautan. Ujar Sidin. Mbah itu pintar banget, Mbah Google tuh. Pokoknya di mana-mana aja peta dunia ini aku nih tahu mana Mbah Google tuh. Dibuka di Mbah Google, oh jadinya ini sudah jadi lautan penduduk tempat kampung Antakiyah itu. Jadi kayak juga kayak kampung Lut itu kan sudah hilang sirna karena dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kampung yang terlaknat. Dan juga di sini berbicara tentang mauqifud da'iyatil mu'min. Ada seorang dai mukmin namanya Habibun Najjar. Bukan Habib keturunan Rasulullah, Naransidin Habibun Najjar. Habib An-Najjar. Habibun Najjar ini ceritanya hidupnya ini sebelum Nabi Muhammad. Masa patrah antara zaman Nabi Isa dengan Nabi Muhammad. Nah maka itu lu katakan dia bukan keturunan Rasulullah. Kita kan biasanya kalau sudah Habib itu Pak Ai pasti juriat Nabi ya kalau Bib dia bagiannya. Ya sudah. Kayak kawan ada di Banjar lah kalau saya berkampung di Banjar. Sini itu memang hidung mancung, wajah habis, wajah bagus, mundi andaki sorban, masya Allah, tabarakallah luar biasa. Jadi makan di pasar lama, bib dia bagian kayak apa kita? Wah, anu bib aja gratis saja pun sebelatan jalan jemaah di Jerman. Tatawaan bagiannya boleh, lain Habib. Coba deh, ya bagiannya bib dia bagiannya. Jadi orang kita ini kada kode kaya Habib sama long kawan awas kada mendapat baik. Pas lun khutbah di mana di Masjid Pasar Lama. Wah, nih beb kayak beb kabar wah diciumi orang tangannya baik. Makanya orang kita itu kada kode kaya maksudnya beb itu kan ya kawan yang disenangi lah gitu. Jadi kada kawan kita kaya Habib baik. Soalnya orang kita ini kada komal hidung mancung, bilanya berjangkut lo kayak Habib aja. Di Arab tuh banyak begitu Pak, tapi kada Habib gitu nah. Nah itu. Nah di sini Habibun Najjar. Ini seorang dai. Ini sebelumnya kada masuk Islam. Begitu dakwahnya Nabi Saduq wal Masduq wa Sam'ud. Jadi Habibun Najjar aku sudah be'etikaf di padang berhala nang ini nah. Padang berhala ini be'etikaf 70 tahun minta disembuhkan penyakit lepra. Sini kada penyakit lepra. Be'etikaf 70 tahun berdoa lawan berhala kada sembuh-sembuh je sidin. Nyata kada sembuh Pak. Berhala tuh batu wara. Apa batu wara tuh Pak? Batu bujur kada apa-apanya. Cuma diyakini kayak kita jual tuh bila bisi utas
Ini jersey dan insya Allah ini pemikat hati. Ini larang nyata. Ini pian dia bawa mana maka ini pun harganya pang 15 juta harganya. Orang melihat wah jangan bagus mata tas pian ini. Jadi nambah wibawa tuh karena larangnya. Mau nambah tuh akik biasa aja kalau pola. Tapi bagus ya buat tas nih Pak kalau kepelepetan gitu nah. Kawa dijual. Ulun baik banyak beli tas pian. Sewadah nih nah. Ini sewadahnya tersun. Tamak ada yang larangnya dan harga 100, ada harga 50 gitu. Mau dipakai kada pakaian baik. Cuma bau tas itu bagus kalau hendak sembahyang, kami bau tas ya. Cuma bau tas di sini. Itu sunnah tuh Pak itu. Cuma kalau bau tas minta maaf lah, kada perlu menyinggung lah, pian jangan tersinggung lah. Ini untuk sama-sama. Ulung kada banyak menyinggung, kada banyak merendahkan pian karena jangan bau tas sawasa Pak. Sawasa itu emas. Kalau menurut ulun hukumnya haram. Karena sawasa itu emas kadarnya yang diturunkan. Tapi dia aslinya emas. Kalau pihak percaya tak ini bagian pengamasan. Sawasa itu emas kadar, emas. Cuma kadarnya direndahkan. Nah itu punya kawa, jangan pian sawasa tuh. Sawasa muhandak bariakan aja gitu nah. Wah, iya. Lalu kemarin dibayarkan orang emas, cincin emas 2 buting, galang sebuting. Karena kami mulai membangun masjid di Pasar Kamis, yang dia cuma tungkatnya aja 4 meter. Jadi ada ibu-ibu, Pak Haji, nah ulun dia menyumbang ini aja emas galang baik. Utasnya 2 buting. Nah itu. Dijual kemarin tuh dapat berapa? 16.670.000 rupiah. Kan alhamdulillah matul. Kawa begawi tukang. Alhamdulillah. Kemudian Naji punya ada pen bau utas sawasa bagus bisa dipakai. Ya cuma pendas sangkal beriakan gitu. Atau emas salah kali. Nah, kalau kita kenapa laki-laki itu dilarang pakai emas, Pak? Itu bisa menghilangkan kejantanan laki-laki. Itu hikmahnya. Karena dia ada zat pada emas itu yang menyedot, menghilangkan kejantanan kelelakian seseorang. Jadi bukan berarti kalau itu tambah kejantanan, hilang kejantanan, Pak. Nah itu. Nah itu jangan pakai emas pulang hilang kejantanan. Kalau hendak nambah kejantanan minum jamu insya Allah. Kemudian juga surah Yasin ini berbicara tentang ahwalul qiyamah, perahar kiamah. Tentang dibangkitkannya nanti manusia tiupan sangkakala kan itu. Lalu juga berbicara tentang nanti penduduk surga. Nah itu yang itu Pak Dang. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Wah tuh mantap tuh pakai satu Pak itu. Allah bertajalli karena di surga itu. Jadi jatuhan salamun qaulam mir rabbir rahim. Jadi penduduk surga itu bisa melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kasat. Nah ini kelas surga yang paling double VIP-nya ini Pak. Mudah-mudahan kita disarapai. Amin ya rabbal alamin. Tuh kalau sudah melihat Allah tuh kelas surga paling tinggi itu. Nah itu salamun qaulam mir rabbir rahim. Cuma orang kita ada baca doa, baca yasin itu salamun qaulam mir rabbir rahim. Itu bukan doa. Allah mengucapkan salam kepada penduduk ahli surga. Nah itu. Wa tafriqu bainal mu'minin wal mujrimin. Nanti setelah itu dikotak-kotakkan Allah. Nih, ya Tuhan, al-mujrimin, para ahli dosa, minggir. Kamu di sini. Ini al-mu'minin, sini. Nah, nanti manusia dikotak-kotakkan. Ahli dosa dengan ahli taat, ahli neraka dengan ahli surga dibeda-bedakan.
Wa khutimatis suratul karimah bil hadis an mawadil asasi wa huwa mawdu' al-ba's wal jaza. Nanti ditutup surah Yasin itu membicarakan tentang kebangkitan dan ganjaran. At-tasmiyah, penamaan surah Yasin. Sumiyatis surah suratu Yasin. Dinamakan surah ini dengan surah Yasin. Lianna Allah Ta'ala iftataha surah al-karimah biha. Karena Allah membuka surah ini dengan Yasin. Nah, makanya jar ulama ada buku namanya Tarikhut Tashri', di situ disebutkan di dalam penamaan surah-surah itu ada yang diambil namanya dari mukaddimahnya, dari kata pertamanya. Ada juga diambil dari nama sesuatu dengan setelah disebut beberapa ayat baru dikatakan surah ini. Nah, ini termasuk surah Yasin ini penamaannya diambil dari awal surah, daripada awal ayat atau pada mukaddimahnya, pada pembukaan. Seperti Yasin, oh ini surah Yasin. Nun, surah Nun. Qaf, surah Qaf. Sad, nah ini surah Sad. Nah gitu. Ada juga misalnya Subhanalladzi asra. Nah, subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Ini surah Al-Isra. Nah, itu sama pakai. Tapi kalau surah Al-Baqarah diambil nama sapi. Nah, Al-Baqarah itu kan diambil dari nama sapi. Itu setelah disebut 60 ayat. Nah, setelah wa idz qultum ya Musa. Nah, betul itu. Ingat. Nah itu surah Al-Baqarah. Fatluha, keutamaannya. Qala sallallahu alaihi wasallam likulli syai' inna likulli syai'in qalban wa qalbul Qur'an Yasin. Ujar Nabi, setiap sesuatu itu punya hati. Hatinya Al-Qur'an itu adalah Yasin. Nah, itulah diantara isi-isi yang berkenaan nanti kita bahas dalam surah Yasin. Sekarang kita mulai. Yasin, huruful muqatta'ah. Ini huruf-huruf yang terputus. Yasin. Sama Shad, huruf terputus kan? Itu huruf-huruf yang tunggal bigian. Dan ini menunjukkan tentang ijaznya Al-Quran. Orang Arab tuh bingung, apa ini yang dimaksud Yasin? Apa yang dimaksud dengan to, ha? Dengan huruf to lawan ha. Atau huruf dengan sod, huruf dengan nun. Apa itu? Padahal huruf-huruf itu biasa mereka pakai untuk berbicara sehari-hari. Kayak kita juga kan A, B, C, D. Itu kan itu biasa. B, C, A, B. Misalnya, itu. Maka itu. Nah, jadi itu biasa kita pakai. Nah, ini tentang menunjukkan tentang ijaznya Al-Quran. Yasin wal Qur'anil Hakim. Yasin, dan demi, bukan dan di sini Allah bersumpah, Yasin, demi Al-Quran Al-Hakim. Innaka laminal mursalin, sungguh engkau. Nah, lalu di sini ulama mengatakan Yasin itu, ujar Ibnu Abbas menyatakan makna Yasin ya insan. Jadi ujar Ibnu Abbas, Yasin itu artinya wahai manusia. Menurut bahasa filughatit toy, menurut bahasa atoy, artinya wahai manusia. Waqila, ada yang menyatakan wa ismu min asma'in nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Yasin itu adalah nama daripada nama-nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya itu apa? Di qaulihi ta'ala, pada Al-Quran menyatakan ba'dahu, sesudahnya, Yasin, wahai Nabi Muhammad, wal Qur'anil Hakim, demi Al-Quran nang Al-Hakim, innaka laminal mursalin. Allah bersumpah dengan Al-Quran, ujar Allah, innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad benar-benar daripada orang-orang yang diutus. Ini menunjukkan bahwasanya Yasin ini nama Nabi Muhammad. Sampai dari Allah bersumpah, innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau wahai Yasin laminal mursalin, tergolong daripada orang-orang yang diutus. Yaitu Allah dengan bersumpah wal Qur'anil Hakim. Nah itu. Jadi dikatakan oleh Ibnu Abbas,
Faqalat kuffaru Quraisy, telah berkata orang kafir Quraisy, lasta ya Muhammadan mursalan, kamu bukanlah wahai Nabi Muhammad orang nang diutus. Kamu bukanlah wahai Nabi Muhammad orang yang diutus. Wa ma arsalaqallahu ilaina, Allah tidak mengutus kamu kepada kami. Maka Allah bersumpah, fa aqsamallahu bil Qur'anil azim. Jadi ujar Al-Qur'an, wal Qur'anil hakim, demi Al-Qur'an yang Al-Hakim, innaka laminal mursalin, anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam minal mursalin. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tergolong daripada orang-orang yang diutus. Nah itu Pak. Jadi Yasin itu makna kuatnya nama Nabi Muhammad. Makanya orang ada menggelar naran, ya apa menggelar naranya, siapa naranya? Muhammad Yasin. Oh keduanya itu Pak. Sama Toha gitu nah. Sallu ala sayyidina Taha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kan ada lagu Arab tuh nang, berselawatlah kita kepada Tohan Nabi sallallahu. Nah itu kan ada tuh bagian siapa tuh penyanyi itu orang Arab bayunya. Jadi menyebutnya Toha. Nah Toha itu juga adalah nama daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala siratim mustaqim, ala tariqin wa nahjin mustaqim. Jadi memang atas jalan yang lurus, la inhirafa fihi, tidak ada kebengkokan, tidak ada yang menyeleweng. Siapa itu apa itu jalan yang lurus? Wal Islam, dia adalah agama Islam. Dinur rusul qabla, dia adalah agama para rasul sebelum kamu wahai Nabi Muhammad. Alladzi da'u bil imani wat tauhid, mereka datang dengan membawa iman dan tauhid Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ajaran yang dibawa Nabi itulah ajaran Rasul-Rasul yang terdahulu. Tanzilal Azizir Rahim. Ay, hadal Qur'anul Hadil Munir. Tanzilu min Rabbil Izzati Jalla wa Ala. Al-Azizu fil mulkihi ar-Rahimu bi khalqihi. Jadi Al-Quran ini memang turun. Dia adalah nanti mas Tanzilal Aziz itu adalah Al-Quran Al-Hadi. Quran yang membawa petunjuk Al-Munir yang memberikan penerangan pada alam sekitarnya. Dan zilu mir rabbil alamin itu memang benar-benar turun dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang agung dan yang maha tinggi. Al-Azizu fil mulki, maha perkasa di dalam kekuasaannya dan kerajaannya. Ar-Rahimu bi khalqih, dan dia maha pengasih dengan makhluknya. Rahim bi khalqih. Allah tuh pengasih dengan makhluk. Nang kada sembahyang ya dirahmati Tuhan juga, nang sembahyang dirahmati Tuhan juga. Kenapa dia bisa nang kayak itu? Nang kada sembahyang baduit juga, nang kada sembahyang baduit juga, nang menang taat baduit juga. Nang inya pae kalau mau berbicara masalah dunia, dunia itu pertama sudah jaminan Allah. Nang kedua, dunia ini akan didapatkan oleh al-fajir was-saleh. Dunia ini akan diterima dan didapatkan oleh orang yang berbuat maksiat dan orang yang soleh. Mau beriman kada beriman, dunia diberikan. Tapi iman kepada Allah hanya diberikan kepada orang beriman. Petunjuk hanya diberikan kepada orang yang beriman. Rahmat atau rahimnya Allah hanya diberikan kepada orang beriman. Kalau masalah harta kebendaan dunia semuanya. Karena ujar Allah Ta'ala dalam cerita Nabi Ibrahim, a'akhluqu khalqan summa lam arzuquhu, apakah aku nak menciptakan manusia kemudian aku kadang memberikan rezeki kepadanya. Allah yang menghidupkan makhluk, Allah yang menghidupkan segala apa yang ada di muka bumi ini, Allah sudah menyiapkan rezeki padanya. Itu Allah sudah menyiapkan rezeki. Makanya pendapat orang Bahari itu bujur, banyak anak banyak rezeki. Setiap anak ini sipulan seini rezekinya, sipulan seini rezekinya, sipulan seini rezekinya. Kumpulakannya seberatan tuh dah sebanyak banyak anak banyak rezeki. Nah itu pendapat orang Bahari itu pasti itu ambilannya. Kalau kita orang ini ada banyak anak ngalih bacari. Nah itu beda sedikit.
Cuma membimbingnya Pak, enggak lah, akan ini Pak, ya Allah. Mainannya lain kali kita balik kan mainan belogo, main kreker, aman aja seharian. Wih, ini rumah ya. Lain mainannya, anak itu sudah dewasa sebelum waktunya. Nah, itu. Belum kan dewasa sudah waktunya. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum. Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad itu wahyu Allah ini ditunzira ya Muhammad agar engkau memberikan peringatan wahai Nabi Muhammad bihadzal Quran dengan Quran ini al-Arab yaitu bangsa Arab alladzi ma ja'ahum rusulun alladzi ma ja'ahum rasulun wala kitabun nang mana kepada orang Arab ini kada datang lagi nabi kada datang rasul. Nah itu nih baik kesana Antakiyah ini karena mereka membunuh para nabi, membunuh para rasul-rasul sehingga Allah ada mengutus nabi lagi. Maka itu masa 400 kurang lebih 500 tahun. Ini terjadi kan di Antakiyah ini karena mereka sangat brengsek. Nabi dan dibunuhnya baik. Nabi lah dibunuhnya coba. Sudah didustakannya, anak dibunuhnya Nabi. Jangan Habibun Najjar ini nah, jangan Nabi Muhajar. Apa dalam Al-Quran dikatakan ujian sidin. Nah ini apa namanya hafalan ini mesti dicabut-cabut itu ada kawa gitu nah. Jadi Habibun Najjar dikatakan ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Tu umpati uji Habibun Najjar nah para rasul-rasul itu mereka kadang minta upah buat kalian, mereka orang-orang na al-muhtadun, mereka nang mendapatkan petunjuk. Oh langsung Habibun Najjar menyatakan demikian itu dibunuh oleh penduduk Antakiyah itu. Maka gara-gara itu Allah akan mengutus Rasul lagi. Lalu diutusnya setelah Nabi Muhammad. Itu berapa ratus tahun. Nah makanya Nabi Muhammad ini diutus itu kalau dalam surah Al-Baqarah ceritanya apa? Ceritanya itu di surah Al-Baqarah itu Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Itu ayat itu menceritakan tentang ketika Nabiullah Ibrahim bersama Nabi Ismail meninggikan Ka'bah, ditinggikan tuntung, dibuat tuntung, akhir doa sidin Rabbana wa ba'ats fihim. Ina ya Allah Ka'bahnya sudah tuntung, utuskanlah ya Allah nanti di kelompok orang-orang yang berada di sisi Ka'bah ini nah. Siapa itu? Kaum kafir Quraisy dari bangsa Quraisy. Wa ba'ats fihim rasulan minhum, utus dari kalangan mereka sendiri yaitu para rasul. Nah, maka pastajaballahu du'aahu, Allah mengijabahkan doa Nabiullah Ibrahim sehingga ja'a sayyidul mukhtar wa sayyidul mursalin. Allah utus atau ba'asallahu sayyidul mukhtar, Allah utus arsalallahu sayyidul mukhtar, Allah utus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Babila itu kabulnya doa Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail setelah beliau meninggikan Ka'bah itu sejak zaman Nabi Ibrahim, Nabi Ismail itu Pak. Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Musa sampai ke Nabiullah Isa. Dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad itu masa 400 kada kurang pada 500 tahun. Pengijabahan doa Allah dari Nabi Ibrahim yang bergelar Khalilullah itu ribuan tahun hanya dikabulkan. Seorang nabi berdoa ribuan tahun hanya kabul. Kita ini nah kelemahan kita ini maunya berdoa hari ini esok muncul. Nggak mau Pak. Jarang tuh bila berdoa tuh jangan kita nama handaki waktu. Nggak mau. Tasarah Allah. Nah, apapun terserah Allah, jangan seorang. Lemah Pak. Ini Nabi Ibrahim contoh. Ini sejarah Pak. Ribuan tahun, malah ada ulama menyatakan hampir 2000 tahun baru lahir Sayyidul Mursalin. Lalu kama arsalna fiikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum
wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Itu nang lanjutnya tuh beberapa ayat setelah itu hubungannya ke situ, kabulkan Tuhan, lahir Nabi. Pak Nabi Muhammad ribuan tahun kita berdoa Pak, ya Allah maunya kan sebulan kabul. Ada mau gitu Pak. Itu pelajaran dong kita. Nabi Ibrahim bergelar Khalilullah sampai bergelar Khalil itu luar biasa. Makanya cintanya sendiri melebihi daripada mencintai anak dan istrinya untuk cinta beliau kepada Allah. Begitu berdoa, kabulnya 1000 tahun. Nah ini pelajaran artinya kita kalau berdoa itu jangan hendak lakas-lakas kabul. Ya pun kabulnya langsung ada bagus juga Pak. Misalnya ada anak muda lah berdoa atau kita nih berdoa hanya kawin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna muttaqina imama. Ya Allah buatlah hamba keturunan yang soleh misalnya kan hanya sebulan kawin hamil aja belum lagi masa keluar. Proses waktu itu kita harus menghargai. Nah, kita tuh misalnya apa ya? Doa aja minta aja. Ujar Nabi, ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang beriman. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah intinya ibadah. Doa. Ajaran Islam itu penuh dengan doa. Segala aktivitas umat Islam penuh dengan doa. Cuma jangan hendak lakas minta kabulkan. Bukan berarti Allah lambat mengabulkan, ini kebanyakan permintaan kada apa ai. Kalau kayak gitu pengen, wah ini maaf so ini aja sini manulah bahasa mereka itu tunggal buting ada kok kabulakan. Tuh kita baik, Tuhan tuh ngabul, dosa kayak itu bisa. Karena kayak kita pengen bertumpuk mau permintaan banyak benar. Ada. Nah itu cuma proses. Kita tolong bisi umpama bisi anak nakal ke apa ke doakan aja. Babila ke kabulnya tuh bisa juga kena kabulnya anak mati pe kabulnya husnul khotimah matinya. Nah itu baik. Ini itu bang kita ini kadang-kadang ada sabar tuh menghadapi kehidupan tuh nama. Makanya dulu sudah kisahkan kalau dulu memang kita kan kalau kita mendoakan anak itu mudahan anak ini kena membawa kemuliaan orang tua, mudahan anak ini kena apa istilahnya itu membantu orang tua. Maunya kita itu kalau nah jadi ulun pernah dilajari jar guru itu kalau kita bisi anak jangan diambil manfaat anak itu. Jangan berharap ini mendoakan kita, harapkan diri kita seorang. Jangan berharap ini kena membawa kemuliaan kita. Jangan berharap ini kena membantu kita. Pokoknya laksanakan nih kita didik. Pokoknya kita doakan seberataan. Kayak apakah serahkan lawan Tuhan. Jadi jangan berharap. Ujar guru tuh kayak itu Pak. Soalnya kalau kita nak itu ya kena akhirnya kita kan takabul Pak. Kekabulan itu membuat kita sombong. Oh, misalnya anak hendak jadi menteri kabul, nang seikung jadi camat kabul, nang seikung jadi lurah kabul, nang seikung jadi RW kabul. Misalnya, jadi aku jadi bisa anaknya mulai RW, lurah, bupati, camat sampai menteri, presiden aja kalau aku pintar lagi presiden. Makanya di status ada das di status keluar. Mapajilah banyaknya anak pian lah. Alhamdulillah di sini barakat doa nih di sini mulai kami. Ini nang ini jadi RW ini. Nang ini di sini. Alhamdulillah jadi pembakal. Nah, ini nang sekong ini bupati di sini. Nang sekong ini wali kota. Ini di sini gubernur. Nah, ini menteri di sini. Alhamdulillah. Sesuai permintaan di sini. Jadi aku biar tahu bujur mana anakku di antara mulai nang RW sampai menteri itu nang bagus itu nang mana di sini. Lalu kita mandap di status ya Allah, ya masya Allah, tabarakallah anak ini pula jadi seberatan. Alhamdulillah sidin berunggut memuliakan diri sidin, merasa sidin mendidik, merasa sidin mengongkosi, merasa sidin ini timbullah pencitraan dan kesombongan. Coba jurun kalau anak pian, inang sekong ini desin tacut di pasar Jati nang ini. Umpama adalah ini desin nang hilang kendaraan tuh di pasar hanya tuh tak punya anak menang ini.
adalah pen wali mandak status lawan pian foto gitu. Oh, Haji tuh anak pian tuh sama lo namun jambret urut mah ada wani situ. Nah, lo kini aja sih bisa anaknya. Nah, ini dari kada bungal baik ini aja. Tapi kada bungal sini nah. Astagfirullah. Ya Allah, ulun sudah berusaha mendidiknya, ulun sudah berusaha ini. Tapi ya Allah hidayah darimu, petunjuk daripadamu. Tapi hamba ya Allah, ulun orang Tuhannya, ulun orang Tuhannya. Ulun selalu meminta. Ulun sebagai orang tua, engkaulah yang memiliki hamba ini, yang memiliki anak-anak ulun yang memberikan petunjuk pian ini. Hanya doa, kada henti-hentinya siang malam doa. Karena melihat kelakuan anak, justru dengan langkah ini baik membawa keselamatan hidup. Nanti kan berdoa anak sudah di status mantak ya kalau bisa gitu kalau apalah status. Tapi hati-hati pinang babini dua jangan status kata bini pian. Siapa nih abahnya aja. Nih. Jangan dia jadi itu. Status ini bahaya juga. Litunzira qauma ma unzira aba'uhum. Jadi agar engkau wahai Nabi Muhammad memberikan peringatan kepada orang Arab di hadzal Quran dengan Al-Quran alladzi ma ja'ahum rasulun wala kitabun, nang mana kada datang lagi kepada mereka itu rasul dan kitab. Saking panjangnya zamanul fatrah alaihim, zamanul fatrah itu masa kosong, kada ada kitab, kada ada nabi lagi, kada ada. Itu mulai zaman Nabi Isa sampai ke Nabi Muhammad. Itu ada kurang masa itu pada 500 tahun. Nah di situ terjadinya suku Antakiyah terjadi di situ, Ashabul Kahfi di situ terjadinya. Kemudian nang terjadinya 3 orang nang bersyukur Pak. Nang siapa tuh? Nang ada si gundul, ada nang kulitnya berbelang, ada nang buta. Nah itu juga masa patrah tuh kejadiannya. Nah, wal muradu bil indar takhwifuhum min azabillah. Nang dimaksud dengan al indar memberikan peringatan di sini untuk memberikan takut kepada mereka daripada azab Allah. Maksudnya nang taat, nang beriman kepada Allah akan mendapatkan kebahagiaan hidup selama-lamanya. Tapi yang durhaka, yang membangkang, yang berbuat melanggar dengan hukum-hukum Allah, yang kadang menyembah Allah, mensyukutukan Allah akan mendapatkan azab Allah yang dahsyat. Fahum ghafilun, fahum bisababi dzalika ghafiluna 'anil huda wal iman. Maka mereka disebabkan karena lalainya mereka daripada hidayah dan iman. Inilah yang menyebabkan mereka berada di dalam menyembah daripada berhala-berhala. Summa bayyanallahu ta'ala, kemudian Allah menerangkan tentang istihqaquhum lil adabi bil israri al kufri wat takdzib. Di sini Allah menjelaskan untuk mendapatkan azab karena mereka terus-menerus tidak beriman dan tidak percaya dengan Allah dan Rasulnya, akhirnya mendapatkan azab. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Nah ini dia memang wajibal azab. Dia berhak mendapatkan azab. Ala aktsari haula'il musyrikin. Kebanyakan daripada orang-orang musyrik bisa babi israrihim alal kufri. Karena mereka terus-menerus membuat kafir. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal azqani fahum muqmahun. Nah ini Pak. Ini karena mereka ini kafir, ingkar terus menerus. Karena mereka meninggalkan iman, mendustakan para nabi. Lalu Allah gambarkan. Di sini Allah menggambarkan daripada kesesatan kaum kafir Quraisy. Kaum musyrikin, inna ja'alna fi anakihim aghlala. Puji Tuhan kami jadikan ini anak unuk aglala belenggu.
fahiya ilal azqani fahum muqmahun. Jadi Allah belenggu, tangannya Allah belenggu dirapatakan dengan lehernya. Nah gini dipasung Pak. Nah ini ayat dimintakan nih fahiya ilal azqan ayat fal aglal nang belenggunya itu ilal azqan sampai di leher, di dagu, di leher, di azqan, dagu. Jadi digambarkan ini. Nah, dipasung. Kalau sudah dipasung, kada kalau lagi nak bungut mereka bawa baik. Ini anak bungut enggak nah dipasung. Hendak menundukkan kepala inggih, kenapa lagi tidak? Nah, wahya idal azqan terkelomak begini. Maksudnya itu apa? Bukan mereka dipasung nang kayak ini, itu gambaran. Bagi mereka diingatkan dengan Al-Quran, datang Nabi mendawahinya dengan dakwah Al-Quran, tapi mereka sedikit pun tidak mau tunduk, tidak mau lagi taat kepada Allah dan Rasulnya. Saking ingkarnya dan saking tidak percayanya dengan para Rasul. Jadi sampai dibelenggu. Ini sudah luar biasa gini Pak. Nah, tertolong ini, tidak karena mau tunduk lagi. Melalui pelaku jatuhan di sini. Inna ja'alahum aglalan fa ila azqani fa hum muqmahun. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim sadda. Bukan saja mereka ini Allah jadikan di depan mereka saddan, tutupan, terdiri, terhijab, di belakang pun terhijab. Maksudnya pertama dulu, mereka itu supaya dinasihati karena mau lagi menerima. Ya dulu kita ceritakan dulu, dinasihati masuk kanan, keluar kanan, mantul. Itu qalbul qasi namanya. Hati yang keras tidak bisa lagi menerima nasihat. Melihat segala sesuatu itu sudah kada memiliki i'tibar. Pikiran mereka ini sudah buntu, tidak bisa lagi menerima hidayah. Hati mereka sudah menjadi keras. Nah ini wal'iyazubillah. Jadi digambarkan sampai nangka ini. Lalu jatuh tambah Tuhan. Wa ja'alna min baini aydihim sadda. Kami jadikan ujar Tuhan di depan mereka itu dinding tutup. Artinya mereka kada kali melihat sesuatu apapun dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Nih wahyu nang datang, Rasulullah nang datang. Kada kau ambil i'tibar. Wa min khalfihim sadda. Di belakang mereka juga tertutup. Tuh nang kayak apa orang-orang nang dahulu ambil pelajaran. Tuh kaum Antakya hancur, Fir'aun nama kaum Tuhan hancur, kaum Lut hancur, kaum Samud hancur. Itu sebenarnya sejarah yang telah lalu itu diberikan sebagai iktibar pelajaran. Tapi karena ada sadda ditutup di belakang mereka, di muka mereka ditutup, mereka tidak bisa lagi mendapatkan hidayah daripada Allah. Walhiyazubillah. Kalau surah Al-Baqarah itu mengatakan innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Jadi ujar Allah sesungguhnya orang kafir itu sama aja wahai Rasulullah. Kamu nasihatikah inya, kada kamu nasihatikah, kamu ajak, kamu bimbing dan lain sebagainya, tetap mereka tidak mau beriman dan tidak mau percaya. Walahum adzabun alim. Mereka mendapatkan azab yang pedih. Kenapa demikian? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Karena Allah sudah mengunci mati hati mereka. Kunci Tuhan. Nah, nauzubillah Pak Ai. Kita nang takutan nih hati ini kalau dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala, mun sudah Allah kunci mati hati mereka, mata melihat tidak bisa mengambil iktibar, telinga mendengar tidak mau tunduk dan taat, kemudian hati kada lagi untuk bisa luluh, tidak bisa lagi lembut. Ini sudah dikunci mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadzubillah ini. Nah, orang kafir ini demikian. Makanya waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum, kami tutup ujar Tuhan. Amun sudah ditutup fahum la yubsirun, mereka kada tahu lagi Muhammad. Faqattaina bihima absar,
Kami tutup ujar sidin ujar Allah Ta'ala penglihatan mereka. Fahum bisa babidzalika la yubsiruna syai'an asla. Mereka kadang lagi melihat sesuatu dengan aslinya. Di annahum asbahu mahsurina baina saddain. Karena mereka sudah terkurung dengan dua dinding itu. Nah ayat ini juga nang menceritakan kisah Nabi waktu sidin hijrah dikepung. Wah, kan Abu Jahal nang memimpin rapat tuh. Ya Abu Jahal kalau hendak membunuh Muhammad ini jangan tanggung-tanggung. Kalau hendak tuh ya ini Abu Jahal. Abu Jahal ini penasehatnya iblis, Pak. Iblis pada waktu beriman datang ke Darud Nadu apa dakwah itu. Dan datang ke tempat situ memberikan usulan. Jadi Abu Jahal kita kalau hendak membunuh Muhammad itu jangan satu suku. Pokoknya ambil beberapa suku. Nah itu dari kalangan misalnya suku-suku apa gitu. Jangan ibarat kita nih Pak Ela ambilnya juntut itu tacut-tacutnya lah. Tacut di terminal, ya, tacut di Pamuros, misalnya tacut Sungai Tabuk, tacut Sungai Lulut, tacut di mana di Pelampat, bisa di mana kumpulkan seberataan. Nah ini nang pacang membunuh Nabi Muhammad karena apa? Kalau dibunuh dengan beberapa orang tacut di beberapa orang suku ini, kalangan Banu Hashim kada kau hendak balas dendam. Wah itu usulannya, makanya begitu mereka mengepung Nabi Muhammad, rumah Nabi Muhammad, bahar itu baik orang kada mau sing dobrak tuh kada mau, langsung dobrak tangkap kada. Itu kada gentleman, kada beradab. Kan orang bakal aja beradab bari itu baik, kada sing tangkap. Itu jadi Nabi ditunggu. Nah, jadahan wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Ditutup Tuhan pandangan mereka muka belakang. Akhirnya kada melihat tagulingan. Taguling seberatan nama nunggu di rumah Nabi mengepung Nabi taguling. Cuma nabi nih Pak. Nyata-nyata tagulingan aturannya kan jakanya kita cari nih Abu Jahal nih ini dedengkotnya Abu Jahal tangkap kalau perlu nih ditangkap atau diasingkan atau kamu digorok aja langsung biar tahu di situ kada dia anaknya pasir tunggal-tunggal nah ada mau coba ayo sih lawan musuh aja masih santun Nabi ini adalah lawan musuh santun dada baik. Ah ini kan biasa nunggu aku nata guring nah rajin pasir di kepala nah tunggu lingkungan. Wih bangun pasir apa nih? Ani pasir Muhammad keluar cari hanya dobrak buka oh Sina Ali lain. Nah itu Nabi Muhammad. Alah, jangan kita tuh ini mau putar guring ini pilihin mana orang ini mana bosnya tangkap ringkus jangan kita gitu kok ada anak sini pasir jalan sini itu Nabi Muhammad tuh gitu Pak. Akhlak sidin itu apa? Cuma orang kada kawan nama anu sidin itu. Abu Jahal itu kayak apa? Nak membunuh Nabi itu kada kawan baik. Ya nang bapalah garing Abu Jahal juga tuh. Sedangkan Muhammad nih nah bos garing, bukan bos bapak. Tatu hak kampung garing, nah gitu. Elang sidin. Bakurinah mulah sumur. Jadi Jibril Muhammad tuh di muka tuh ada sumur. Beliong sidin boleh sidin nyamannya Nabi Muhammad nih pak kadada apa ya modelnya itulah kadada hidup tuh kadada beban tuh nah itu kisah tuh nah sadda coba orang kita lalu jadi diumpati pelajaran nang ini bila kita dihadang musuh di sini baca juga kayak Nabi juga tuh wa ja'alna min baini aidihim sadda wa min khalfihim sadda hanya membaca kamanabian dia ngomong katarai cuma pada sebetulnya ulun belajarin tuan guru sidin guru bahari Darussalam. Jadi dia sidin bila anak kita menangis malam-malam baca ayat ini 7 kali Pak. Dan ulun coba alhamdulillah Allah nama ijabahkan. Ada kalau anak tuh melihat jin aja pula orang sebelah kita anak-anak tuh. Jadi bacakan ini waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda wa aghshaynahum fahum la yubsirun. Waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda wa aghshaynahum fahum la yubsirun. Bacakan 7 kali, tiup di matanya ugamat tiup. Insyaallah nang dilihatnya itu jar pae kada melihat lagi. Nah, itu anak menangis.
Nah kalau Ipin mesti cucu nangis, magik menangis. Berapa kali cobakan deh di orang jiran tuh, oh Pak Haji ya, anu kan pang anak lu jangan menangis mana, bacakan lu ingat dia jalurnya. Waja'alna min baini aidihim sadda wa min khalfi. Bacakan ya lawan Allah juga jangan kita merasa nama obati, jangan Allah nama obati. Yup, alhamdulillah. Ampihnya ini buat kakanakan lah, bun abahnya kada singguringan tengah malam celeng itu jangan itu lain tatiupannya pak itu. Jangan pengen tiup-tiup boy. Paham ah bilang celeng gitu. Kasih guringan betah malam. Celeng ini. Kalau pak waja'alna min baini aidihim sadda wa min khalfihim sadda pak. Kok ada apa ya banyak tiup-tiup. Bisa juga kreditan belum lunas itu nah bisa juga. Ini di sini pernah awal bulan ini di sini nih berapa buting kreditan lah pada kau guling aja pak. Itu kan kau dititip lanang ini pak. Mungkin dicariakan tutup-tutupannya nih itu. Aja sadang dapain lah kelewatan waktunya. Kena kita sambung insya Allah. Semoga Allah membimbing kita di dalam membaca al-tafsir ini sehingga kita bisa berpedoman dengannya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta